Kita hidup di negara di mana ada tokoh ormas yang rekam jejaknya bermasalah. Ucapannya memecah belah, tindakannya sering merusak, tapi tetap dipuja seperti pahlawan. Kita tahu itu buruk, kita lihat itu jelas, tapi kita tetap bela. Kita ulang kata-katanya, kita serang pengkritiknya, seolah membela tokoh itu sama dengan membela kebenaran. Padahal, seringkali yang kita jaga cuma kebiasaan lama, menutup mata demi merasa benar. Ketika tokoh bermasalah, tetap dipuja. Kita sering melihat tokoh ormas yang rekam jejaknya penuh masalah, tetap dielu-elukan. Ucapannya memecah belah, aksinya kadang kasar. Tapi setiap kali itu dibahas, selalu ada yang siap pasang badan. Seolah semua itu tidak penting, selama dia masih dianggap membela kelompok yang sama dengan kita. Di titik ini, kita jarang bertanya soal isi dan dampak. Kita lebih sibuk menjaga nama. Kalau ada yang mengkritik, yang diserang bukan argumennya, tapi orangnya. Cara lama ini terus diulang, dan anehnya selalu laku. Yang lebih jujur untuk diakui, banyak dari kita sebenarnya tahu ini salah. Kita tahu memuja tokoh bermasalah itu berbahaya, tapi kita tetap melakukannya karena lebih nyaman berada di barisan yang ramai daripada berdiri sendirian dengan pikiran sendiri. Ironinya, kita sering menyebut sikap ini sebagai pembelaan terhadap nilai. Padahal, yang kita lakukan cuma menukar nilai dengan loyalitas buta. Kita tidak sedang menjaga kebenaran. Kita sedang menjaga tokoh. Kenapa kita tetap membela? Jujur saja, membela tokoh bermasalah seringkali lebih mudah daripada mengakui kita salah pilih panutan. Mengakui salah itu sakit, lebih sakit lagi kalau harus mengakui di depan kelompok sendiri. Maka yang lebih praktis adalah bertahan dan pura-pura yakin. Banyak dari kita butuh rasa aman. Mengikuti tokoh memberi kita perasaan berada di pihak yang kuat dan ramai. Saat tokoh itu diserang, kita merasa ikut diserang. Bukan karena kita sudah memeriksa isunya, tapi karena identitas kita sudah terlanjur nempel di sana. Ada juga soal kemalasan berpikir, menimbang argumen, memeriksa data, dan menerima kenyataan. Bahwa tokoh kita bisa salah, itu melelahkan. Membela secara refleks jauh lebih cepat dan jauh lebih nyaman. Masalahnya, kebiasaan ini bikin kita berhenti jujur pada diri sendiri. Kita tidak lagi bertanya apakah ini benar atau adil. Kita cuma bertanya, apakah ini menguntungkan posisi kita sebagai pengikut. Saat akal sehat dikalahkan oleh doktrin, di lapangan kita bisa lihat betapa jauhnya orang bisa berubah setelah terlalu lama hidup di bawah doktrin tokoh. Kata-kata kasar dianggap biasa, ancaman dianggap pembelaan, tindakan yang jelas merusak tetap dicari pembenarannya. Kalau sudah sampai sini, yang bekerja bukan lagi akal sehat, tapi kebiasaan patuh. Yang lebih miris, banyak pengikut bukan tidak tahu. Mereka tahu tokohnya bermasalah. Mereka tahu ucapannya sering kebablasan. Mereka tahu dampaknya merugikan orang lain. Tapi semua itu dikalahkan oleh satu hal sederhana, takut keluar dari barisan dan kehilangan rasa aman sebagai bagian dari kelompok. Doktrin bekerja dengan rapi, ulangi pesan yang sama terus-menerus. Sederhanakan masalah jadi hitam dan putih. Cap siapapun yang berbeda sebagai musuh. Lama-lama, pengikut tidak lagi butuh disuruh. Mereka akan bergerak sendiri, membela sendiri, dan menyerang sendiri. Di titik ini, kita tidak lagi bicara soal beda pendapat. Kita sedang bicara soal orang-orang yang rela mematikan nurani demi menjaga figur. Dan ini bukan cerita langka. Ini pemandangan yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ketika agama dijadikan tameng, di sini masalahnya makin kelihatan. Setiap kritik ke tokoh langsung dibalas dengan bendera agama. Seolah siapapun yang bertanya itu otomatis anti-iman. Padahal yang dikritik itu perilaku manusia, bukan Tuhan dan bukan ajaran. Cara ini efektif. Dengan satu label, diskusi langsung mati. Orang jadi takut bicara, orang jadi ragu bertanya. Bukan karena argumennya lemah, tapi karena risikonya sosial. Dikucilkan, dicap, atau dianggap musuh bersama. Akibatnya, keburukan yang harusnya dibenahi malah dipelihara. Ucapan yang memecah belah dibiarkan, tindakan yang merusak dimaklumi. Semua dibungkus dengan kalimat ini demi agama. Padahal, yang dilindungi seringkali cuma reputasi tokoh dan kenyamanan kelompok. Ironinya, agama yang seharusnya jadi sumber akal sehat dan keadilan malah dipakai sebagai perisai untuk menolak koreksi. Di titik ini, yang rusak bukan cuma ruang diskusi, tapi juga cara kita memahami iman itu sendiri. Belajar tanpa menyembah atau mengkultuskan tokoh. Mengikuti tokoh tidak salah, yang salah adalah
Saat belajar berubah jadi patuh tanpa berpikir, kita perlu balik ke hal yang paling dasar. Periksa argumen, timbang dampak, dan berani bilang salah kalau memang salah. Tokoh itu manusia, bisa benar dan bisa keliru. Kalau sebuah gagasan kuat, dia tidak butuh perlindungan dari kritik. Selama kita terus menganggap mempertanyakan tokoh sebagai ancaman, selama itu juga kita akan terus memelihara masalah yang sama. Agama tidak butuh barisan yang membela tanpa mikir. Yang dibutuhkan justru orang-orang yang jujur, adil, dan berani menaruh akal sehat di depan loyalitas. Keadaan sekarang jelas menunjukkan betapa banyak dari kita masih gemar mengkultuskan tokoh. Meskipun rekam jejaknya bermasalah dan dampaknya nyata merusak, kita menyebut ini pembelaan. Kita bungkus dengan nama agama atau loyalitas, lalu kita ulangi pola yang sama dari waktu ke waktu. Pertanyaannya sederhana, kita mau terus seperti ini atau mulai jujur dan berani pakai akal sehat sendiri? Tulis di kolom komentar, bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semua terlambat. Kita hidup dalam kebiasaan, ironi masyarakat yang terdiam. Kita tahu